Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Wahyu Tama. Perkenalkan saya Sasanti Amisani. Pada kesempatan pada siang hari ini saya ingin melakukan presentasi tentang akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan program MBG, di mana tugas kali ini yang saya presentasikan adalah tugas UTS semester genap 2026 dari mata kuliah yang Bapak ampu. Pada kesempatan hari ini, makalah atau presentasi yang saya sampaikan, saya beri judul Akuntabilitas Pemerintah dalam Pelaksanaan Program MBG atau Makanan Bergizi Gratis. Dalam makalah ini, kerangka pemikiran yang diangkat adalah dari Karen B. Sanders, di mana di situ dijelaskan tentang konsep komunikasi pemerintah yang berorientasi pada warga. Kemudian komunikasi pemerintah bukan sekedar penyampaian informasi, melainkan membangun hubungan dengan warga. Pendekatan harus berpusat pada warga, bukan top-down dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah dalam situasi krisis, komunikasi pemerintah harus cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Pemerintah menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian tinggi setiap hari. Di sini ada 3 kelompok apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu menjelaskan kebijakan secara jelas kepada masyarakat, kemudian membuka akses informasi publik secara transparan, dan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang konsisten. Kemudian, sebagaimana pernah kita bahas bersama, dikenal juga dengan apa yang dinamakan prinsip HRO, yaitu High Reliability Organization, menurut Carl E. Wick dan Kathleen M. Sutcliffe. Menurut prinsip ini, ada beberapa hal yang diidentifikasi, yaitu preoccupation with failure atau kepekaan terhadap kemungkinan kegagalan, reluctance to simplify interpretations, tidak menyederhanakan masalah secara berlebihan. Ketiga, sensitivity to operation atau PK terhadap kondisi operasional. Keempat, komitmen to resilience atau komitmen terhadap ketahanan dan adaptasi. Kemudian terakhir adalah defense to expertise atau mengutamakan keahlian. Ada juga catatan bahwa komunikasi pemerintah harus dilakukan secara transparan dan responsif agar mampu menjaga reliabilitas organisasi publik di tengah tekanan sosial dan politik. Permasalahan pelaksanaan program MBG, sebagaimana banyak ditengarai di dalam media maupun di masyarakat, bahwa Presiden itu menyampaikan bahwa MBG adalah program untuk meningkatkan gizi anak, mengurangi stunting, meningkatkan kualitas SDM, dan investasi masa depan bangsa. Kemudian ternyata kebijakan ini atau pelaksanaan program ini mendapat kritik tajam dari banyak pihak. Kenapa? Karena dinilai tidak transparan, kemudian tidak terbuka, akses tentang hasil studi kelayakannya juga kurang dapat dipahami dan tidak bisa dilihat, dan analisis biaya uji coba MBG sepanjang 2024 juga tidak transparan dan sebagainya. Termasuk dalam menghitung kelompok sasaran serta sedikitnya pelibatan masyarakat sipil. Kemudian, permasalahan lainnya yang muncul adalah adanya ketidaktepatan sasaran, menjadi salah satu hal yang disorot oleh masyarakat. Kemudian juga beberapa masalah lain seperti banyaknya makanan terbuang karena sudah tidak layak untuk dimakan, kemudian maraknya kasus keracunan, kemudian adanya juga penolakan-penolakan dari sekolah-sekolah karena takut nanti murid-murid atau peserta didik dan guru-gurunya akan keracunan dan sebagainya. Jadi banyak yang menolak. Di sini juga ada data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, keracunan MBG per 21 September mencapai 6.452 kasus di beberapa sekolah. Kemudian sebagai
contoh juga atau ilustrasi juga pemberitaan-pemberitaan yang beredar di masyarakat terkait program ini adalah ada pemberitaan tentang pihak-pihak yang mengkritik, yang menyampaikan bahwa program tersebut tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan, berantakan, amburadul dan ngawur dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mengelukiskan bila mana ada yang protes itu akan mendapatkan tantangan atau diintimidasi dan sebagainya. Kemudian dari pihak pemerintah justru di sini ada juga pemberitaan bahwa Menteri HAM Natalius Pigai mengklaim 99% pelaksanaan program MBG berhasil. Kemudian juga Presiden Prabowo sendiri ada di dalam pemberitaan bahwa beliau menyatakan jangan suka kritik MBG, kalau saya hentikan MBG anak kalian akan makan apa. Ini salah satu contoh yang berkembang di dalam media, baik media online maupun media sosial. Untuk analisisnya dikaitkan dengan teori yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu kebijakan program MBG ini menggunakan anggaran yang sangat besar dan berdampak langsung kepada masyarakat luas. Kemudian pelaksanaan program ini memerlukan adanya keterbukaan terhadap masukan dari pemangku kepentingan sehingga tidak anti kritik. Selain itu, agar penjelasan dari pemerintah dapat dimengerti, diperlukan adanya kemampuan komunikasi yang baik dari pemerintah. Berdasarkan prinsip HRO, pemerintah perlu sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan sejak awal. Kritik yang berdatangan justru sebaliknya ditanggapi dan pemerintah perlu melakukan perbaikan serta pengawasan ketat dalam pelaksanaan program MBG. Kedua, pelaksanaan program MBG tidak sekedar hanya memberikan makan gratis, namun lebih jauh pemerintah itu juga harus memikirkan untuk menciptakan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan prinsip HRO, pemerintah perlu melihat lebih mendalam terhadap pelaksanaan program MBG tersebut. Ketiga, pemerintah juga harus peka terhadap kondisi operasional di lapangan, misalnya kondisi sekolah, jalur distribusi, kualitas dapur umum, penyedia makanan, dan sebagainya. Kemudian ada juga daerah-daerah yang 3T seperti daerah 3T yang terbelakang dan sebagainya. Jika pemerintah tidak melaksanakan kebijakan yang bottom up, maka prinsip HRO tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keempat, pemerintah perlu memberi atau memiliki kemampuan beradaptasi saat krisis. Banyak kritik yang dilayangkan terhadap program ini, mulai dari masalah anggaran yang besar, pemborosan, penolakan masyarakat, dan kualitas makanan buruk. Dalam prinsip HRO, pemerintah harus cepat merespon dan melakukan evaluasi ataupun perbaikan. Terakhir, program MBG memerlukan adanya keahlian baik dari segi gizi, ekonomi, birokrasi, kesehatan, dan sebagainya. Bila mana program ini tidak mendasarkan pada keahlian, maka program ini tidak menjalankan prinsip HRO atau hanya sekedar pencitraan. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama, program MBG memerlukan banyak perbaikan di sana-sini dalam pelaksanaannya. Transparansi dan terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran menjadi salah satu kunci untuk dipedomani oleh pemerintah. Kedua, bagaimana pemerintah ingin menjaga akuntabilitasnya dan menjaga kepercayaan publik, maka salah satu yang dilakukan adalah menjalankan prinsip HRO di dalam pelaksanaan program MBG ini. Demikian untuk presentasi yang saya kemukakan pada kesempatan ini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.